cocokin cocok logi aja ya. Cocok logi apa tuh? Oke. Jadi gini, kita 1938 itu lolos Piala Dunia Ya. dengan nama Hindia Belanda. Ya. Pelatihnya Johan van der Mastenburg dari Belanda. Pemainnya mayoritas adalah keturunan Belanda. Waktu itu kan ada Van Zomer, kemudian Vrachenberg, Pati Wael, dan lain-lain. Pemain Indonesianya ketika itu Ahmad Nawir, kemudian Sultan Anwar, dan Sudarmaji. Ada 3. Jadi cocok loginya adalah 1938 dengan sekarang hampir mirip. Sekarang kan pelatih kita Belanda semua. Oke. Ya kan? 19 Johan Mastenburg, sekarang Patrick Kluivert. Kemudian pemainnya juga mayoritas berdarah Belanda banyak kan. Ya semoga 1938 cocok dengan 2026 gitu kan. Tapi Tadi saya sudah menanyakan bagaimana situasinya teknis, non teknis. Saya ingin tanya langsung secara psikologis. Ini ada pemain ya, timnas perempuan ya. Pernah mengalami hal serupa, pakai mikrofon Mbak Atin. Pernah mengalami hal serupa, apa yang dirasakan sih kalau jadi pemain itu? Silakan. Kalau dari saya pribadi pasti pernah ya mengalami itu, apalagi tekanan untuk membawa bela negara. Apa misalnya? Bisa dibayangkan? Kalau tadi kan ada teknis, non teknis. Teknisnya soal ada pemain-pemain yang tidak bisa atau punya keterbatasan karena cedera. Kemudian yang kedua non teknis tadi yang menarik. Mungkin kalau secara Tempatnya, wasitnya, pernah seperti itu? Bagaimana psikologisnya? kalau di perempuan mungkin lebih ke secara timnya juga sih. Kayak beberapa mungkin di perempuan itu kan banyak sekali kan kayak non teknis yang susah untuk diungkapin, kayak misalnya kayak lagi datang bulan atau apa karena di lelaki kan nggak mengalami itu. Kalau wasit misalnya Nah atau apa? kalau wasit untungnya kalau di perempuan enggak sih, nggak kayak yang lelaki. Mungkin politiknya nggak seperti yang laki. Saya nggak tahu. Iya betul. Kalau perempuan pakai begini. Karena kalau ibaratnya timnas perempuan Indonesia belum sampai di level yang sekrusial ini. Oke. Ini kan yang ngotot bukan cuma Indonesia pengen ke Piala Dunia, Arab pun ngotot, Tapi Irak pun ngotot. Tarkam aja ada politiknya kok. Jadi beda itulah mungkin ya, beda magnitude, beda tekanannya. Iya. Oke, ada tapi beda tekanannya. Ya, ada. Tapi Anda sendiri belum nggak pernah mengalami itu, nggak pernah merasakan lah setidaknya. Mungkin sih. ada. Pernah mengalami ketika kita melawan Bahrain juga, dan itu di Bahrain. Oke. Ya, wasitnya juga dari sana. Oke. Kayak Wasitnya dari Bahrain, dia lawan dari Bahrain juga lawan Bahrain. Itu kelihatan banget emang kayak terlalu itulah lebih pro ke tim sananya gitu. Berapa skornya waktu itu? Waktu itu untungnya kita menang sih 3-2. Luar biasa. Dan itu 2 match. Dan itu 2 match ya. Lawan Bahrain, wasitnya dari Bahrain dan menang. Ya alhamdulillahnya menang. Luar biasa ini. Ya kita waktu itu friendly match di Bahrain. Iya, iya. Artinya non teknis bukan segala-galanya juga. Yes, itu gimana kitanya aja sih sebenarnya. Sempat waktu itu sempat ini dong, sempat apa namanya, kecil hati atau sempat down. Pasti down sih, apalagi aku posisinya tuh penjaga gawang kan. Jadi tuh kayak istilahnya kayak paling disorot gitu, kayak penjaga gawangnya blunder nih. Terus kayak penjaga gawang gimana sih gitu. Jadi kayak lebih mental aku sih yang lebih kerasa gitu. Terus gimana ngatasinnya? Kalau aku biasanya kalau ketika aku lagi perform dan lagi main terus underperform gitu kan pasti ke pressure kan. Karena aku kadang beberapa kali ngelihat teman-teman aku kayak mungkin dia merasa kecewa gitu kan. Karena mereka udah main kayak ke depan, ke belakang, tapi mungkin kebobolan itu kan pasti rasanya capek gitu kan. Cuma aku ngerasa kayak ya ini kan olahraga tim gitu loh. Siapa juga sih yang mau menampilkan performa yang jelek? Siapa sih yang gak mau menampilkan terbaik gitu. Jadi ketika aku udah ngerasa aku underperform, aku cuman kayak minta waktu untuk sendiri dulu, kayak bener-bener udah merenungi, terus habis itu udah aku comeback lagi. Nah, gimana cara merenungi, kan itu nggak ada stop atau minta ganti dulu? Aku lebih, karena aku tuh bermain tuh selalu teriak untuk mengeluarkan nervous, jadi aku selalu berteriak kayak mengarahkan teman-teman, itu salah satu cara aku untuk mengeluarkan suatu nervous aku gitu, dengan cara aku seperti yang berteriak gitu di lapangan untuk berkomando kepada teman-teman gitu. Skornya berapa waktu itu? Kita pertama itu di 3-2. 3-2 untuk kita. Itu yang pertama ya, kita 3. Terus yang kedua itu kita 3-0.
Oke, luar biasa. Oh, 2 kali pertandingan maksudnya ya? 2 kali pertandingan di Bahrain. Oke. Babak pertama berapa waktu itu? Yang pertama? Pertama itu 3-2. Babak pertama. Masih ingat nggak? Babak pertama di pertandingan pertama. Oh, skornya kan? Iya. Skornya ya 3-2. Oh, langsung 3-2. Langsung 3-2. Terus kita jeda sehari, seharinya latihan, besoknya match lagi, baru kita 3-0. Gitu. Luar biasa. Dua-duanya wasitnya dari Bahrain? Ya dari Bahrain. Oke. Dan itu bisa menunjukkan bahwa memang ini uji coba, beda ya dengan penentuan. Ya, kata kuncinya uji coba. Jadi bukan pertandingan resmi, jadi oke lah. Meskipun secara mental pasti kehantam juga. Kalau kemudian ada beberapa keputusan yang lebih condong ke Bahrain ya itulah. Pasti. Tapi kan ini uji coba, back to back dia main kan, selang sehari itu. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke. Bung Akmal. Ya, kalau saya mungkin cocok logi aja ya. Cocok logi apa tuh? Oke. Jadi gini, kita 1938 itu lolos Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Pelatihnya Johan van Mastenburg dari Belanda. Pemainnya mayoritas adalah keturunan Belanda. Waktu itu kan ada Van Zomer, kemudian Vrachenberg, Pati Weil, dan lain-lain. Pemain Indonesianya ketika itu Ahmad Nawir, kemudian Sultan Anwar dan Sudarmaji, ada 3. Jadi cocok loginya adalah 1938 dengan sekarang hampir mirip. Sekarang kan pelatih kita Belanda semua. Ya kan? 19 Johan Mastenburg, sekarang Patrick Kluivert. Kemudian pemainnya juga mayoritas berdarah Belanda banyak kan. Ya semoga 1938 cocok dengan 2026 gitu kan. Tapi ada satu hal yang tadi saya mungkin akan nambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Tommy Welly dan Pangeran Siahaan gitu. Ya faktor-faktor non teknis ini akan menjadi sedikit kendala. Seperti tadi saya ingin tambahkan bahwa misalnya terkait jadwal. Oke, saya pikir tadi cocok logi juga gini. 1938 belakangnya 8, 2026 2 tambah 6 8 gitu. Ya, bisa sekarang jadi. Presidennya 8 gitu. Nah, itu. Jadi kita menang gitu maksudnya. Masuk itu barang. Jadi begini. Namun demikian itu cocok loginya semoga berhasil. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Piala Dunia ini kualifikasi di babak keempat ini sudah dibeli oleh Arab Saudi dan Qatar menurut saya. Kenapa sudah dibeli oleh 2 tim ini? Yang pertama ya tidak di tempat netral. Sponsornya pun dari 2 negara ini. Qatar misalnya, di Qatar main sponsornya Qatar Airways. Di Arab Saudi sponsornya Aramco. Sponsori oleh 2 perusahaan besar dari 2 negara tersebut. Ini kan bagian dari yang tadi Pak Roy Suryo bilang, politik bisnisnya ada politik sepak bolanya juga. Yang kedua misalnya jadwal pertandingan kita kan tidak diuntungkan juga. Kita main lawan Arab Saudi, 2 hari kemudian kita main lawan Irak, Arab Saudinya istirahat. Setelah itu Arab Saudi baru melawan Irak. Gitu. Saya pikir ini adalah pilihan-pilihan yang mungkin hasil lobby-lobby dari Timur Tengah ya, tim-tim Timur Tengah. Karena saya melihat gini, untuk Piala Dunia 2026 ada persaingan antara Asia Timur dengan Asia Barat. Asia Barat kan, Asia Timur langganan Piala Dunia Jepang, kemudian Korea Selatan, mereka sudah lolos. Sementara Timur Tengah juga merasa punya gengsi di sana. Apalagi kan untuk kualifikasi Piala Dunia ini yang banyak menentukan kan AFC. Presiden AFC-nya dari Bahrain, gitu kan, dari negara Timur Tengah juga. Jadi kalau tadi dikatakan bisa jadi soal wasit kita patut curiga karena apa? Karena wasit Indonesia Arab Abdullah Jumail dari Kuwait, tapi giliran Indonesia Irak wasitnya dari Cina gitu. Artinya ketika Manning ini dari Cina memimpin Indonesia Irak, kenapa nggak wasit yang sama dari Jepang juga memimpin Indonesia Arab kan seperti itu. Artinya ada faktor mungkin non teknis di sana yang menguntungkan tuan rumah saya pikir. Tapi bicara misalnya statistik dan sebagainya, ranking FIFA kita akui kita kalah. Kita 119, Arab Saudi 58, kemudian Irak 57. Bicara ini ya, bicara data, artinya secara hitung-hitungan jumlah menang juga kalah jauh kalau rekor pertemuan juga kita inferior berhadapan dengan Arab Saudi dan juga dengan Irak. Sama Arab Saudi bahkan sepanjang sejarah baru kita menang kemarin 2-0 di GBK dan itu adalah kemenangan pertama kita. Marcelino Ferdinand 2 gol, tapi Marcelino nggak dibawa saat ini. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita dalam kondisi sebenarnya tidak diuntungkan atau underdog menurut saya. Tapi bukan berarti
Bukan berarti kita tidak punya peluang seperti kata Bung Toel tadi. Kita punya waktu 180 menit untuk memenangkan pertandingan. Jadi biar ada Arab-Arabnya juga. Saya ingin mengatakan gini, kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah gitu kan. Betapa banyak orang yang kuat, punya power, punya kekuatan, tapi bisa dikalahkan oleh tim-tim underdog dengan izin Tuhan. Wah, semoga Patrick Kluivert punya hoki di pertandingan ini. Jadi besok saya tahu siapa yang melihat antara percakapan wasit dengan pemain Arab adalah Bung Akmal Maghari. Kalau seandainya ada yang janggal, kita teriakin rame-rame gitu. Iya, yang penting kan kita sekarang di media sosial. Patrick Kluivert harus bisa meyakinkan para pemainnya ini momentum yang harus kita ambil gitu kan. Ya bilang aja sama Arab, manjada wajada gitu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Ya sama-sama Arab. Tapi saya mau lihat gini. Ini mafhum dilakukan bahwa kalau disampaikan kita ini jangan-jangan kan orang yang mungkin awam bilang ini suuzon aja. Kan kebetulan segala macam. Padahal ini adalah kong kali kong, kalau Mas Roy nggak mau bilang cawe-cawe gitu kan ya. Dari FIFA atau dari FIFA yang tadi Bahrain tadi betul ya, dengan Timur Tengah, Arab dan Irak untuk menguntungkan pihak mereka. Bisakah Anda menilai bahwa itu memang nyata? Buktinya apa? Kita sih sebenarnya nggak suuzon, tapi faktanya di lapangan gitu. Sebagai contoh, final Piala Asia kemarin kan Qatar melawan Yordania. Qatar 3 golnya sebagai tuan rumah lewat penalti loh. Ya. Itu kan menggambarkan bahwa ada kecenderungan tuan rumah diuntungkan. Ini yang menurut saya kritik FIFA adalah harusnya pertandingan ini misalnya ditaruh di tempat netral atau home away sekalian. Tempat netral misalnya di tuan rumah Piala Dunia antara di Amerika, Kanada atau kemudian di di Meksiko. Kalau itu kemudian mau dimainkan di tempat pelaksanaan Piala Dunia, anggap saja sebagai uji coba lapangan. Atau seperti tadi ditempatkan di Australia, ditempatkan di Jepang atau di Uzbekistan, negara-negara yang sudah lolos Piala Dunia, itu lebih fair, atau dibikin home away gitu kan. Ini kan pertandingan seperti final buat Indonesia. 90 menit melawan Arab Saudi ini adalah pertandingan final, 90 menit melawan Irak adalah pertandingan final. Itu kan yang harus kita hadapi. Sisi non teknis lainnya selain soal cedera dan sebagainya tadi, saya melihat Arab Saudi juga diuntungkan secara moralitas pemainnya ya. Kenapa diuntungkan? Mereka kan pemain yang main di luar negeri cuma 2. Farhan, kemudian juga Asawari itu kan 1. Sementara sisanya adalah main di Liga Arab. Mereka punya waktu lebih banyak untuk bertemu. Kita ini ada satu kendala lagi, adaptasi iklim gitu. Pemain kita pemain-pemain Eropa semua datang ke Timur Tengah. Kita lihat Argentina aja bisa dikalahkan Arab waktu Piala Dunia di Arab karena cuaca yang cukup berat. Nah, ini kan faktor-faktor yang bisa menghalangi kita. Sekarang Oktober mungkin suhu sekitar nggak beda jauh sebenarnya dengan Indonesia kan? Iya, tidak beda jauh kan, bedanya adalah suhu di Arab Saudi itu pengalaman ya. Dingin, tapi dinginnya angin yang bisa kita dari hidung keluar darah, dari kuping keluar darah. Kering, sama ketika saya liputan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, itu kalau kita nggak kuat dengan dinginnya cuaca di sana, bukan dingin salju kan, bukan dingin tapi dingin yang kemudian bisa kita mengalami masalah di pendengaran, di hidung dan sebagainya. Ini kan problem juga. Tapi menurut saya sekali lagi, nothing is impossible. Nggak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Moga-moga sebagai underdog kita bisa meraih hasil maksimal. Karena menurut saya Piala Dunia sejauh ini selalu hadirkan kejutan. Jadi harapan terbesar saya adalah Indonesia bikin kejutan di saat dijadikan sebagai tim underdog di pertandingan ini. Dan ini luar biasa. Iya. Oke. Ini luar biasa. Apa yang kemudian nanti akan disaksikan besok dan juga 2 hari kemudian, ya, itu sejarah. Apakah sejarah 1938 akan terulang pada 22 tambah 6 gitu kan? Ataukah ada hal yang lain? Meskipun ya tentu ini dan bukan pertandingannya tanggal 8. Nambahin aja. Oke, pertandingan tanggal 9 dong, kan Kamis. Ya kan, jam 11. Masih nontonnya mulai dari jam 8. Oke. Tapi bagaimana kemudian peluangnya? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah PSSI, federasi ya, kemudian kalah lobby atau memang ada hal yang lain? Tentu dia benar. Langsung mau jawab, silakan. Ya, menurut saya ada kelemahan di PSSI kita saat ini. Kita tidak punya wakil di AFC.
atau di FIFA. Dulu terakhir kita punya Dali Tahir di sana yang menjadi bagian dari EXO di FIFA. Sekarang kita tidak punya itu. Jadi ke depan kita harus perjuangkan itu. Kalau kita ingin kemudian punya kekuatan di sepak bola Asia, kita harus punya anggota orang PSSI atau orang sepak bola kita yang jadi pengurus di AFC, termasuk juga jadi pengurus di FIFA, karena lobby-lobby di luar 90 menit itu juga sangat penting. Oke. Kalau Indonesia tadi Bung Mange bilang kan jago ngolah-ngolah, tapi untuk kali ini ngolah-ngolahnya kurang jago. Padahal ada banyak pelajaran yang kita bisa pelajari ya. Contohnya, apa Mas Roy kemarin? Apa itu? Kalau Indonesia kan jago ngolah-ngolah. Jago cawe-cawe. Kali ini tapi nggak cawe-cawe. Padahal kalau mau belajar banyak tuh kejadian untuk bisa cawe-cawe kan gitu. Iya banyak. Kenapa nggak belajar dari pemimpin yang dulu aja? Enggak, ini nanti belok lagi. Oke, nanti kita akan bicara soal bagaimana harusnya PSSI cawe-cawe. Bagaimana harusnya PSSI untuk positif ya, tentu ini hal yang legal. Supaya setidaknya bisa berada di tengah, berimbang, dan tidak merugikan Indonesia secara non-teknis. Apakah itu mungkin? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Kami akan segera kembali saat lagi.